baru pertama kali masuk ya di kelas ini ya. Siap, iya Pak. Iya, Pak. Karena itu teman-teman mungkin kita sudah pernah ketemu di pertemuan-pertemuan lain ya, termasuk pada saat PKKMB kemarin juga kita sudah pernah ketemu. Nama saya Erva, teman-teman. Saya adalah satu pengajar di bagian hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Semu Mangkurat. Kebetulan di semester ini saya masuk di salah satu tim pengajar, ilmu negara gitu, mata kuliah ilmu negara yang diampu oleh 3 orang dosen gitu, Pak Prof. Dr. Hadi Mujad, kemudian ada Pak Ali Amrin dan saya. Prof. Hadin sudah pernah masuk di pertemuan kemarin ya. Kemudian Pak Ali Amrin juga sudah pernah masuk di pertemuan baru. Nah, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Prof. Hadin dan Pak Ali Amrin ya di dalam mata kuliah negara. Baik, sebelumnya teman-teman sudah dapat apa aja sih dari Prof. Hadin dan Pak Ali Amrin? Coba mungkin salah satu bisa bercerita lah terkait dengan ilmu negara itu apa, kemudian apa jadi didapat selama 2 pertemuan yang lalu. Silakan, mungkin salah satu ada Mas Mbak. Kita minta dulu, coba deh Mbak Widya Astuti. Silakan Mbak. Menjelaskan tentang arti dari negara, Pak. Ya, apa itu Mbak? Negara itu apa sih Mbak? Negara adalah istilah ilmu negara diambil dari istilah bahasa Belanda Staatsrecht yang diambil dari istilah bahasa Jerman Staatsrecht. Di dalam bahasa Inggris disebut Theory of State dan The General Theory of State atau Political Theory. Sedangkan dalam bahasa Perancis dinamakan Theory des États. Terus juga menjelaskan pendapat para ahli dan pendapat ahli itu apa, siapa aja Mbak? Apa aja sih? Negara. Aristoteles, Augustinus, Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, Charlotte Jelaski, dan Cronenberg. Apa aja Mbak ininya? Definisinya menurut para ahli itu? Menurut Aristoteles, di dalam bukunya Politika, Aristoteles merumuskan pandangannya tentang negara. Menurutnya, negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.
Ini semuanya kah Pak disebutkan? Yang lain lagi, yang lain. Coba laki-laki deh. Mas, yang tahu-tahuan. Nah, Rizky, Alif, Mulyadi. Silakan Mas Rizky. Siapa Pak? Siapa Pak? Pertanyaannya yang didapat selama 2 kali kuliah dengan Pak Hadin dan Pak Ali Amrin apa aja Mas? Oh, baik Pak. Saya cari dulu Pak. Teman-teman ada punya buku apa dalam mata kuliah ini? Buku ilmu negara Pak, ada karya Profesor Dr. Nikmatul Huda, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kayak gini Pak. Kelihatan nggak Pak? Bentar. Mana Mbak? Nih. Oh iya, oke. Bapak tuh sangat lengkap ya buku beliau itu. Ada lagi yang lain? Ada yang punya buku yang lain? Pak. Hah? Tadi pendapat para ahli tentang ilmu negara Pak. Ya, silakan. Salah satunya Ustrecht Pak. Apa? Ustrecht Pak. Apa Mas? Ustrecht namanya Pak. Katanya? Mengutip dari buku ilmu hukum menyatakan bahwa hukum menurut Ernest Ustrecht hukum adalah himpunan petunjuk perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu Pak. Lagi nggak Pak? Ya, lagi. Siapa lagi nih? Kan jelas tulisannya Pak. Hah? Benar Pak. Siapa nih? Myers Pak. Ya, dalam bukunya berjudul The Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht mengemukakan bahwa menurut kumpulan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan tersebut dibuat dengan pertimbangan kesusilaan dan juga kemudian menjadi pedoman bagi penguasa negara. Oke, coba satu orang lagi ya. Satu orang lagi Mbak Kintari. Tinggi Pak. Ya, silakan Mbak. Jadi waktu pertemuan pertama Prof. Hadin menjelaskan tentang pengertian ilmu negara Pak. Beliau menjelaskan pengertian ilmu negara itu dari beberapa ahli seperti Sohino, yaitu ilmu negara, ilmu yang menyelidiki atau membicarakan negara. Halo? Terus itu ada dari Ramdlan Manning, ilmu negara mengenai sesuatu yang menyangkut negara baik mengenai asal-usulnya, seluk-beluk, bentuk, dan wujudnya maupun tentang segala sesuatu yang menyangkut negara itu secara umum. Sedangkan pertemuan kedua, Pak Ali Imran menjelaskan tentang
teori sifat dan hakikat negara, Pak. Teori sifat yang berasal dari Socrates, Plato, Aristoteles, F. Oppenheimer, Leon Degree, dan R. Kranenberg. Kalau apa sih bedanya ilmu negara dengan hukum tata negara? Ilmu negara. Ilmu negara tuh secara menyeluruh, Pak, negara secara menyeluruh. Sedangkan tadi, Pak, Ya, hukum tata negara. hukum tata negara itu secara terperincinya, Pak, misalnya Indonesia, jadi hukum-hukum yang secara terperinci yang ada di Indonesia dijelaskan oleh tata negara. Oke. Baik teman-teman sekalian. Oke, saya anggap teman-teman udah paham ya definisi negara itu apa. Intinya sih ilmu negara itu luas ya, sangat luas, dan dia apa namanya tidak hanya sekedar dipelajari dalam ilmu hukum saja gitu, tetapi juga dia dipelajari betulnya dalam disiplin ilmu lain ya. Misalnya dalam disiplin ilmu politik begitu kan, kemudian juga dalam disiplin ilmu misalnya ilmu pendidikan juga belajar ilmu negara, misalnya di dalam dalam pendidikan kewarganegaraan misalnya ya, tentu ada ilmu negara juga. Kenapa sih kita jadi penting untuk mempelajari ilmu negara? Karena memang dalam dalam ilmu hukum sendiri gitu ya, dalam ilmu hukum sendiri banyak persoalan-persoalan yang kita memerlukan pemahaman dasar tentang apa itu negara. Sebelum tadi misalnya kita belajar tentang hukum tata negara, nanti di semester depan teman-teman akan mempelajari hukum tata negara gitu. Nah, ilmu negara itu secara umum ya, kita nanti belajar negara itu apa, kemudian teori-teori tentang bagaimana terbentuknya sebuah negara kan, kemudian juga tadi hakikat negara tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali Amrin kan. Nah, masuk juga kita mempelajari apa saja syarat atau unsur-unsur adanya sebuah negara itu di dalam buku yang teman-teman sampaikan tadi. Itu sudah sangat bagus ya untuk menjadi pegangan kita. Yang kemudian menjadi dasar nanti bagi teman-teman untuk membahas dan berdiskusi banyak tentang ilmu negara sendiri. Nah, selain itu teman-teman, selain soal buku juga saya sarankan teman-teman juga membaca banyak jurnal lah gitu, selain buku ya. Karena memang perkembangan itu tidak hanya bisa kita dapatkan dalam buku saja, tetapi paling mudah kita melihat misalnya di berbagai macam tulisan. Tulisan itu kita bisa dapat di mana? Bisa kita dapatkan di dalam jurnal gitu. Baik jurnal yang berkaitan langsung dengan ilmu negara maupun juga yang berkaitan dengan hukum tata negara ya.
Sebentar. Baik, lanjut teman-teman ya. Jadi cara kita belajar itu tidak hanya sekedar buku ya, tapi teman-teman baca jurnal begitu. Karena nanti diharapkan sih bagi mahasiswa-mahasiswa S1. Teman-teman mau bikin skripsi, kemudian juga nanti mau menulis apa misalnya begitu yang kaitannya dengan ilmu hukum gitu, mau ikut lomba kah misalnya. Nah, itu teman-teman sudah tidak kesulitan lagi begitu. Artinya memang sekali lagi cara belajar kita di universitas, di kampus gitu, itu tidak cukup hanya disuapi saja. Nah, beda kan ketika kemudian kita ketika kita di SMA begitu. Kita hanya disuapi gitu. Nah, kalau kita di kampus ya, kalau kita di kampus gitu ya, kemampuan kita untuk menjangkau ilmu yang lebih jauh dari apa yang disampaikan oleh dosen itu sangat terbuka lebar. Bahkan itu yang diinginkan gitu. Tidak cukup hanya kita mendengar apa kata dosen. Nah, baik teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan, insya Allah tidak terlalu lama, saya akan menyampaikan sambungannya. Kalau Pak Ali sudah menyampaikan definisi, kemudian juga hakikat negara, saya hari ini ingin menyampaikan satu tema tentang unsur-unsur negara begitu. Kalau dalam bukunya Prof. Ni'matul Huda, kalau saya tidak salah itu ada di bagian ke bab 2 apa bab 3 ya? Bab 2 kalau tidak salah. Itu ada bagi teman-teman yang punya buku itu. Nah, bentar, saya mau share screen sebentar ya. Oke, saya coba share screen teman-teman.
Kalau bisa share screen, bentar lah. Oh iya. Baik. Nah, di dalam literatur banyak sudah dijelaskan teman-teman ya. Apa aja sih unsur berdirinya sebuah negara itu? Ada berapa teman-teman? Ada yang tahu ada berapa? Ada 4, Pak. Ya, ada 4 ya. Apa aja? Diakui oleh negara lain, Ya. Populasi yang permanen, wilayah yang ditentukan, Dian? Lagi Mbak? Baru 2 tuh, kan ada 4 tadi. Mempunyai pemerintahan. Pemerintah yang benar. Hah? Apalagi Mbak? Terdiri, ada rakyatnya gitu. Oke, apalagi satu lagi? Satu lagi apa? kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Oke, kapasitas kemampuan untuk menjalin hubungan dengan Negara lain. negara lain. Oke. Oke, ada 4 ya. Ada 4 unsur. Kalau kita berbicara tentang unsur itu berarti mutlak harus ada atau tidak? Gitu. Mutlak. Mutlak ya. Wajib ada gitu ya, Mbak? Ya. Oke. Nah, teman-teman, ini ya, di slide ini ada, jadi begini. Nah, tadi sudah saya minta teman-teman untuk menyampaikan apa sih definisi dari negara. Miriam Budiarjo misalnya, ini saya ambil satu pendapat saja ya dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik. Miriam Budiarjo itu menyebut begini: negara merupakan suatu daerah yang rakyatnya diperintah oleh pejabat yang menuntut kepatuhan warganya menurut aturan serta melalui kontrol dan kekuasaan yang sah. Nah, ketika kemudian kita berbicara definisi lain, silakan, banyak definisi lain yang bisa kita ikat. Nah, ketika kita bicara tentang unsur negara, maka sekilas kita melihat bahwa ketika bicara unsur itu maka harus mutlak ada. Tetapi ketika kita melihat teori dalam ilmu negara, dikenal 2 istilah. Unsur negara itu ada yang bersifat konstitutif ya. Ada juga yang bersifat deklaratif. Kalau bicara tentang unsur yang konstitutif, maka unsur itu harus mutlak ada dalam sebuah negara. Jadi bentuknya tuh itu ada loh, bentuknya itu ada. Nah, ada lagi yang disebut dengan unsur deklaratif, hanya menerangkan bahwa sebuah negara tuh ada gitu. Kita menerangkan ada negara. Sementara yang disebut dengan unsur konstitutif, maka dia ada bendanya gitulah, ada bendanya. Nah, dia ada 4 ciri atau ada 4 unsur dikatakan sebuah tempat itu bisa dikategorikan sebuah negara. Pertama, ini tadi ya, ada 4. Ada wilayah gitu. Ada jangkauan wilayah yang pasti. Ada jangkauan wilayah yang pasti. Kalau dalam bukunya Prof. Nimatul Huda apa? Bentar ya. Coba buka halaman. Ya, dia disebut ya a permanent population atau penduduk atau rakyat tertentu. Ini diatur dalam Convention on Rights
and Duties of States 1993 ya. Ini. A permanent population, a definition of a defined territory, kemudian a government, dan a capacity to enter into relation with other states. Nah, 4 ini cirinya. Yang pertama, ciri dari negara itu adalah ada wilayah. Tapi apakah cukup wilayah saja gitu kan? Enggak, tapi wilayah yang pasti. Nah, kemudian dia ada pemerintahan. Negara ada pemerintahan yang efektif ya. Ini ada government-nya. Kemudian ada penduduk sebagai warga negara yang tetap. Kemudian ada capacity to enter into relation with other state. Kemampuan untuk melakukan kerjasama gitulah, atau hubungan internasional dengan negara-negara lain, termasuk kewajiban mentaati perjanjian internasional. Ada empat unsur ini. Nah, mana sih yang masuk deklaratif, mana yang masuk konstitutif? Kita bisa lihat dari 4 ini nanti. Pertama, kita melihat wilayah sebagai ciri pertama tadi. A defined territory. Jadi ada wilayah. Maknanya apa? Maknanya adalah kedaulatan wilayah. Maksudnya wilayah itu tidak hanya sekedar ya disebut punya wilayah, atau misalnya itu wilayah yang bersengketa kan, misalnya wilayah itu. Contoh misalnya wilayah Palestina sampai sekarang masih terjadi pengambilan wilayah dan lain sebagainya. Negara itu salah satu cirinya adalah ada daulat wilayah, jelas letaknya dari Sabang sampai Merauke misalnya ke Indonesia. Nah, yang kedua adalah ya kalau dia tidak mampu berdaulat atas wilayah sendiri, maka belum bisa dianggap sebagai kondisi sebagai negara yang mandiri, karena dia masih misalnya bersengketa wilayahnya dan lain sebagainya. Maka kedaulatan wilayah itu menjadi satu penting. Kemudian yang syarat yang kedua adalah kalau kita melihat yang unsur wilayah ini, maka dia masuk yang konstitutif atau deklaratif. Konstitutif. Ya, konstitutif ya. Karena jelas bentuknya gitu. Konstitutif tadi. Mutlak harus ada dalam sebuah negara. Nah, yang syarat kedua adalah adanya population tadi, atau penduduk ya. Ada penduduk yang tinggal di wilayah itu, penduduk yang menempati wilayah tadi sebagai tempat tinggalnya. Memang kalau kita melihat ciri-ciri secara umum dalam ilmu negara, tidak ada ketetapan yang pasti jumlah penduduk minimum itu untuk membuat sebuah negara itu berapa sih, nggak ada. Tapi yang jelas ada penduduknya. Mungkin negara tidak ada penduduk, kecuali negara apa? Negara dalam bayang-bayang gitu kan. Itu bisa aja nggak ada penduduk, atau penduduknya adalah orang-orang alam gaib misalnya. Nggak bisa, penduduk harus manusia ya. Tidak bisa misalnya astronot atau alien gitu, atau binatang misalnya, tidak bisa. Karena yang dimaksud penduduk itu adalah manusia yang tinggal di wilayah itu, yang dia jadikan itu sebagai tempat tinggalnya. Penentu status penduduk adalah ikatan hukum dalam suatu kebangsaan. Nah, itu ciri yang kedua. Kalau ciri yang kedua nih, maka dia konstitutif apa deklaratif? Konstitutif. Konstitutif juga ya, karena apa?
ada barangnya, ada Ya. rakyatnya, Pak. Penduduk itu kan berarti harus ada di situ penduduknya. Tidak hanya sekadar ucapan deklarasi saja. Saya punya penduduk, buktinya mana kan? Harus ada jelas manusianya. Kita ini juga sebagai bagian dari penduduk. Oke. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah pemerintahan yang efektif tadi. Pemerintahan yang efektif. Kalau dalam bukunya Bu Matul Huda disebut government, ada pemerintahan. Ada lembaga-lembaga politik, di situ kan ada administratif, ada eksekutifnya, yang dia tujuannya adalah untuk menjalankan pemerintahan. Menggunakan prinsip efektivitas. Kriteria government menunjuk kepada pemerintahan yang efektif, yang berarti lembaga politik, lembaga administratif, eksekutif, sungguh-sungguh dia menjalankan tugas sebagai pemerintah. Dan pemerintahnya itu juga diakui oleh rakyatnya. Karena itu dia juga disebut dengan pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat. Artinya dia punya legitimasi untuk menjadi pemerintah di negaranya itu. Nah, itu ciri yang ketiga. Karena itu dia juga disebut sebagai syarat yang konstitutif ya, karena ada pemerintahan. Nah, yang terakhir adalah ciri yang keempat itu adalah kemampuan untuk membangun kerjasama dengan negara lain. Unsur ini disebut sebagai unsur deklaratif, bukan konstitutif berdirinya suatu negara. Dengan tiga tadi sudah bisa berdiri sebuah negara, tetapi memang perlu untuk pengakuan lagi, perlu diakui oleh negara lain. Ketika kemudian negara itu ada gitu dengan syarat tadi, maka harus ada negara lain yang mengakuinya. Maka dia disebut dengan istilah unsur deklaratif. Hal ini karena kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain lebih merupakan konsekuensi lahirnya suatu negara dibandingkan sebagai syarat. Jadi konsekuensi lahir negara itu maka harus menjalin kerjasama dengan negara lain. Nah, ini memang agak terpecah ya pendapat tentang ini. Ada juga yang menyebut bahwa ya hubungan negara lain ini dia sebut juga sebagai syarat konstitutif. Kenapa? Karena memang ketika negara itu dia lahir gitu, tidak otomatis dapat diterima di tengah masyarakat internasional. Ada dua terpecah pendapat lah, tapi lebih cenderung kebanyakan menyebut bahwa ini syarat deklaratif. Ada di bukunya Bu Matul Huda ya, halaman 35. Golongan pertama menganut declaratory theory atau teori deklaratif. Golongan kedua, dia menyebut bahwa sekalipun unsur-unsur kenegaraan telah dimiliki oleh suatu masyarakat, namun tidak secara otomatis dapat diterima sebagai negara di tengah-tengah masyarakat internasional. Apabila telah ada pernyataan demikian dari negara-negara lain, maka masyarakat tersebut mulai diterima sebagai negara baru yang berkedudukan sebagai sebuah negara. Maka dia disebut dengan dikategorikan konstitutif. Ada juga yang berpendapat deklaratif, ada juga yang berpendapat konstitutif. Kenapa yang berpendapat deklaratif itu? Karena dia hanya sekedar soal pencatatan saja. Pengakuan hanya bersifat pencatatan pada pihak-pihak negara lain bahwa negara baru itu telah mengambil tempat di samping negara lain yang ada. Dia disebut deklaratif. Nah, jadi 4 syarat itu teman-teman, ada
bagaimana sih cara melihat dia deklaratif atau tidak, lihat dia materi atau tidak. Tapi ada perbedaan di syarat yang keempat tadi. Ada yang berpendapat deklaratif, ada yang berpendapat konstitutif. Nah, ini teman-teman syarat unsur-unsur di unsur-unsur negara. Indonesia adalah keempatnya ada ya. Kita punya wilayah yang jelas, kita juga punya penduduk yang jelas, kita juga punya pemerintahan yang berdaulat, dan kita juga diakui oleh negara lain. Tapi waktu kita mau merdeka dulu, apakah kita merdeka dulu baru kita diakui negara lain, atau diakui dulu baru kita merdeka? Diakui. Hah? Gimana Mbak Regina? Di itu Pak, apa tuh diakui baru merdeka? Gitu ya. Nah, jadi kalau nggak ada pengakuan kita nggak merdeka dulu. Enggak. Soalnya yang diakui itu deklaratif. Siapa yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? Palestina. Palestina, Pak. Iya. Palestina, Pak. Palestina. Merdeka dulu kita sebagai sebuah negara, lalu kita diakui oleh negara lain. Nah, itu juga menjadi salah satu ciri bahwa hubungan dengan negara lain itu sebetulnya deklaratif gitu. Karena kita ada negara kita dulu waktu itu, dan kemudian baru negara lain mengakui kemerdekaan kita dan mengakui kita sebagai sebuah negara. Maka dia disebut dengan unsur deklaratif. Oke teman-teman, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu, didiskusikan? Oke ya, ada 4 ciri itu ya. Jadi ada penduduk, ada wilayah, kemudian ada pemerintah, dan diakui oleh negara lain. Ciri 4 ciri berdirinya sebuah negara atau adanya negara itu ada 4 ciri itu. Wilayah, kemudian penduduk, kemudian government, dan pengakuan negara lain, kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Ada pertanyaan? Kita ada ketemu di mata kuliah lain ya teman-teman? Nggak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Ini kelas F ya? Kelas A, Pak. Ya. Oke ya. Saya lupa kita menyampaikan kontrak perkuliahan dengan saya ya. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa ketika nanti kita pertemuan dengan saya, pertama yang perlu kita sepakati adalah soal jam masuk ya. Nanti mungkin ketua kelas bisa mengontak saya misalnya di beberapa menit sebelum jam kita kuliah, kita 10.30 berarti ya misalnya jam 10 kah gitu kontaknya. Yang kedua itu nanti saya akan batasi jam presensi seperti ini. Kemudian juga nanti supaya nanti di akhir tidak ada yang presensi gitu. Yang presensi juga yang hadir saja ya, jangan yang tidak hadir di kelas Zoom kita tapi ikut presensi gitu. Nah, yang selanjutnya adalah saya mohon di setiap perkuliahan kita ini dinyalakan kameranya supaya nanti saya tahu begitu bahwa teman-teman juga sedang kuliah. Baik, sebentar teman-teman. Nah, jadi itu ya. Nanti bisa tolong diaktifkan kameranya. Nanti ada Mas Hafiz yang belum, Wahyu, Angelin, Nursyani, Putri, kemudian ya Salwa, Putri Aryani, bisa nanti diaktifkan. Nah, yang selanjutnya teman-teman yang ingin saya sampaikan adalah mohon di setiap jam perkuliahan
kita sedang dalam posisi sedang siap kuliah, tidak dalam keadaan misalnya lagi di luar daerah kah misalnya, atau maksudnya luar daerah tapi sedang dalam perjalanan gitu, atau ya dalam keadaan tidak siap lah. Saya sarankan teman-teman kuliah di rumah atau misalnya di tempat yang ada wifi tapi tempatnya bagus untuk koneksi internet gitu dan bisa tenang untuk kuliah. Karena ini adalah ruang kelas kita yang yang tidak ada bedanya sebetulnya dengan ruang kelas kita. Bedanya hanya hari ini kita kuliah via Zoom begitu. Ya saya kuliah dari rumah, ngajar dari rumah gitu, teman-teman juga di dalam kondisi di tempat yang juga kondusif lah begitu, tidak dalam perjalanan misalnya atau sedang beraktivitas yang lainnya. Itu teman-teman. Baik, ada pertanyaan kah? Kita hari ini membahas unsur-unsur negara. Nanti insya Allah kalau ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan ya materi tentang ilmu negara ini. Saya harap teman-teman baca banyak buku, banyak jurnal sebagai pengetahuan-pengetahuan kita ke depan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan saja ya. Kita cukupkan pertemuan di pagi hari ini untuk pertemuan ketiga di semester awal teman-teman. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya di mata kuliah ini dan teman-teman bisa selesai mengikuti perkuliahan di semester ini dengan baik ya, dan dapat hasil yang baik juga. Terima kasih teman-teman. Salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kada absen saha lagi.